Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azmi. Saya di sini berkenan untuk menjelaskan bab kelima dari buku Negara Paripurna karya Yudi Latif. Di bab 5 ini yang berjudul Demokrasi Permusyawaratan, kita akan membahas bagaimana perkembangan ideologi demokrasi selama di saat Indonesia terbentuk dan hingga sekarang. Di buku ini dijelaskan bahwa praktik berkebebasan berpendapat memang sudah diterapkan sejak zaman kerajaan di Indonesia dimulai. Kerajaan-kerajaan tersebut menerapkan sistem untuk mengharuskan setiap masyarakatnya memiliki kebebasan dalam memilih. Dalam kebijakan-kebijakan tersebut juga kemudian dilanjutkan dengan masuknya pengaruh kerajaan Islam, di mana wilayah Nusantara saat itu masih didominasi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Dalam pengaruh agama Islam tersebut, banyak warga Nusantara yang memilih untuk masuk agama Islam dikarenakan lebih memiliki aturan yang lebih renggang daripada aturan Hindu Buddha yang mereka terapkan saat itu. Sistem kepemerintahan wilayah Nusantara saat didominasi oleh kerajaan Islam lebih mengutamakan sistem kerakyatan daripada sistem kasta. Sistem tersebut membuat banyak yang tertarik untuk masuk Islam, sehingga Indonesia saat ini menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Salah satunya, kehadiran kolonialisme di Indonesia juga memberi pengaruh sistem demokrasi yang akan diterapkan di Indonesia di masa depan saat kemerdekaan. Sistem demokrasi ini terutama dibawa oleh bangsa kolonialisme Belanda dalam menyebarkan agama Kristen atau Katolik. Selain dari terinspirasi dari bangsa Belanda, The Founding Fathers juga memiliki aspek-aspek tertentu dalam menerapkan demokrasi yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dari aspirasi dari Bapak Soekarno, yaitu Indonesia harus memiliki demokrasi yang terarah. Semua orang bebas memiliki kemampuan untuk berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya masing-masing, tetapi hal itu masih dalam batas yang sewajarnya, sehingga demokrasi di Indonesia terkesan berbeda daripada demokrasi yang disebarkan di negara-negara barat. Demokrasi yang sekarang terbentuk di Indonesia merupakan campuran dari kebudayaan-kebudayaan yang telah ada di masa lampau. Lebih utamanya yaitu kebudayaan Islam. Islam di Indonesia sendiri memiliki cara dan praktiknya masing-masing. Praktik demokrasi yang bertema Islam ini menyebutkan bahwa semua rakyat Indonesia boleh mengambil semua keputusan mereka masing-masing walaupun dalam aturan yang sewajarnya. Meskipun demikian, rakyat Indonesia lebih ingin Indonesia memiliki kebebasan yang lebih luas lagi. Kebebasan ini membuat rakyat Indonesia ingin menjadi lebih maju tanpa ada halangan kebudayaan atau bahaya syariat-syariat agama yang sebelumnya dilarang. Orientasi kebijakan Indonesia ini yang sebelumnya lahir pada zaman kolonialisme Belanda membuat
kita lebih bermusyawarah dan berkebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, lahirlah negara Indonesia hingga saat ini. Rakyat Nusantara di seluruh penjuru wilayah Nusantara seharusnya tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang tersebar di mancanegara, sehingga membuat kesatuan di negara Republik Indonesia ini menjadi tergoyah. Sekian pengamatan saya dari bab 5 yang berjudul Demokrasi Permusyawaratan. Sekian, terima kasih. Lanjut ke bab 6. Oke, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas bab 6 dari buku Paripurna karya Rudi Latif. Bab 6 kita berfokus pada keadilan sosial yang diterapkan di Indonesia sejak kelahiran Pancasila tahun 1945. Sejak awal pembentukan Pancasila, keadilan sosial merupakan hal yang pertama dirumuskan oleh Pak Soekarno dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, keadilan sosial begitu penting bagi kita rakyat Indonesia hingga masa saat ini. Keadilan sosial sangat terikat pada sila-sila yang lainnya. Tak terkecuali sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena dengan berkeadilan sosial, kita menjadi masyarakat yang beretika dan beretika dan berwawasan tinggi. Sebab tanpa berkeadilan sosial, kita bermusyawarah akan menghasilkan kericuhan yang tidak diinginkan, dan bermufakat tanpa berkeadilan sosial membuat aturan yang terasa berat sebelah. Berkeadilan sosial juga artinya menjunjung tinggi antar umat beragama, di mana wilayah Indonesia Nusantara ini beragam corak budaya dan kepercayaan mereka. Maka dari itu, dengan diterapkannya keadilan, maka masyarakat yang berkeadilan dan beradab akan membuat kita menjadi satu sebagai negara Indonesia. Jika kita tidak memiliki rasa adil di antara masyarakat sesama kita, maka persatuan di antara masyarakat akan runtuh dan membuat kurangnya rasa persatuan terhadap sesama. Hal itu berujung membuat kita merasa terancam dari ancaman eksternal seperti pengaruh dari negara-negara lain yang ingin memecah persatuan bangsa Indonesia. Terinspirasi dari masa lalu yang terjajah dan ditindas oleh bangsa kolonial Belanda maupun jajahan Jepang, maka dari itu keadilan sosial perlu ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan manapun. Dengan begitu, kita bisa mengaplikasikannya di saat masa sekarang ini seharusnya dengan lebih mudah dan lebih tanpa memandang perbedaan sedikit pun. Dengan diterapkannya keadilan sosial, maka negara ini akan bangun lebih efisien lagi dan meraih cita-cita sebagai negara yang berwibawa di mata internasional. Sekian dari penjelasan saya dari bab 5 dan bab 6 dari buku Negara Paripurna karya Rudi Latif. Saya undur diri. Terima kasih telah berikan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.